Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang mau banggakan, alhamdulillah kita bisa kembali ke tatap muka, berwajah meskipun dalam bentuk daring, tapi tidak mengurangi semangat belajar kita. Maka dari itu, sebelum kita belajar, sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa bersama-sama dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang Bapak banggakan, materi kita pada sesi yang kelima ini adalah akhlak tercela, hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Namun yang akan Bapak sampaikan pada sesi yang kelima ini tidak semuanya, ya, satu persatu dulu, yaitu tentang hasad. Anak-anakku yang Bapak banggakan, akhlak tercela atau dalam istilah bahasa Arabnya al-akhlaqul mazmumah, lawan daripada kata atau kalimat al-akhlaqul karimah. Kalau al-akhlaqul karimah adalah akhlak terpuji, kalau al-akhlaqul mazmumah adalah akhlak tercela. Nah, untuk akhlak terpuji Bapak sudah sampaikan pada sesi sebelumnya, ya. Dan sekarang masuk pada akhlak tercela. Kenapa Bapak sampaikan akhlak tercela ini? Supaya kita jangan mengikuti, ya, jangan mengikuti sifat-sifat atau karakter-karakter yang ada pada manusia. Tentang apa? Tentang hasad. Nah, anak-anakku, silakan kalian lihat hasad atau hasud. Pengertian hasad menurut bahasa adalah hasada yahsudu hasadan, yang artinya dengki atau iri atau suatu sikap yang tidak senang terhadap orang lain yang memperoleh keberuntungan. Ini menurut apa? Menurut bahasa. Jadi kalau melihat menurut bahasa, bahwa ketika hati kita ini tidak senang terhadap kemajuan orang lain, itu sudah masuk ke ranah hasud. Dan itu masuk pada akhlak tercela, akhlak yang tidak baik. Dan menurut istilah adalah membenci nikmat Allah yang dianugerahkan kepada orang lain. Nah, ini menurut istilah. Jadi apapun yang diberikan oleh Allah, ketika ada perubahan pada orang lain, ya, kita tidak melihat siapa yang memberinya, ya, tapi kita melihat irinya, dengkinya. Nah, ini yang tidak boleh yang ada pada diri kita. Firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 32, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd, yang artinya, dan janganlah kamu lihati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada orang lain. Nah, pembelajaran bagi kita bahwa tidak boleh kalau orang lain ada kemajuan kita enggak, ya, tidak boleh kita iri hati. Justru kita harus berpikir, toh kenapa orang lain bisa kita enggak bisa? Maka dari itu satu motivasi bagi diri kita, kalau orang lain bisa maju, kenapa kita tidak bisa maju? Padahal Allah memberikan semuanya sama, menganugerahkan semuanya sama. Nah, selanjutnya anak-anak yang mau banggakan, kalau seseorang mempunyai sifat hasad, maka akan ada efeknya atau akan ada akibatnya. Akibat hasud. Di antaranya satu, orang yang mempunyai sifat hasud akan dibenci oleh Allah. Ya. Karena apa? Karena sifat hasud ini seperti lilin. Artinya bisa menerangi orang lain, tapi badannya terbakar sendiri. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita laksanakan
ibadah apapun yang kita lakukan, kalau ada hasad atau ada hasad dalam diri kita, maka sifat hasad itu akan memakan amalan-amalan yang sudah kita laksanakan. Ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan itu akan hancur lebur oleh sifat hasad. Selanjutnya, akibat sifat hasad adalah dibenci dalam lingkungan masyarakat. Nah ini seperti orang lain itu akan mengucilkan kita kalau kita punya sifat iri dengki terhadap kemajuan orang lain. Kenapa orang lain pokoknya yang maju, tapi yang dengkinya kita? Seharusnya kita harus mencontoh, ya. Karena kalau kita hanya mengharapkan satu perubahan yang diberikan Allah, tidak mungkin. Karena kata Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali dia sendiri yang awalnya mau merubah. Man taghayyara biqaumin, siapa yang mau berubah dirinya, maka dia harus melakukannya sendiri. Selanjutnya berdoa. Selanjutnya akibat dari sifat hasad adalah menghilangkan kebaikan pada dirinya. Apapun yang kita lakukan, kalau dalam diri kita masih ada sifat iri dengki, maka itu kalau dalam kamus bahasa Sunda itu halo dosa tahun lantis hujan sapoe. Meskipun amalan kita ini banyak, tapi sifat iri dengki yang ada pada diri kita tidak kita buang, maka itu akan menggerogoti pahala amal kita. Selanjutnya, akibat sifat hasad ini adalah merusak tali silaturahmi. Dengan tetangga menjadi tidak baik, dengan saudara menjadi tidak baik karena diri kita mempunyai iri dan dengki, dengan teman menjadi tidak baik. Selanjutnya, akibat dari sifat hasad adalah menghancurkan persaudaraan, memutuskan persaudaraan. Nah ini, sekali lagi, jangan biarkan sifat hasad ini menggerogoti diri kita. Oke, yang selanjutnya akibat dari sifat hasad adalah hidup dengan tidak tenang. Coba kalian bayangkan kalau sifat hasad ini masih kita pupuk, kita tanam pada diri kita, ketika orang lain mempunyai sepeda, kita iri. Orang lain dari sepeda beli motor, kita kita dengki. Orang lain beli mobil, orangnya yang beruntung, kitanya yang risau, yang resah. Ini akan memberikan satu efek yang tidak baik dalam diri kita. Nah untuk itu, anak-anakku yang berbahagia, dari pembelajaran akidah akhlak ini, sekali lagi ada akhlakul karimah, akhlak yang baik, ada akhlakul mazmumah, akhlak tercela. Akhlak yang baik terhadap diri kita itu datanya satu yang paling sudah kita bahas mengenai husnudzon, berbaik sangka, tasamu, di antaranya. Dan akhlak tercela atau akhlak yang tidak baik di antaranya adalah hasad atau hasad. Anak-anakku yang Bapak banggakan, untuk materi kita pada sesi yang berikut ini Bapak cukupkan sekian aja dulu. Insya Allah kita akan lanjut kembali karena masih ada bahasannya. Di antaranya dendam, ghibah, fitnah, dan namimah pada episode yang berikutnya. Bapak harapkan kalian terus semangat belajar, jaga iman, jaga imun, supaya dalam kehidupan kita menjadi aman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.